Assalamualaikum, pamirsa sejangkau siar. Kumaha daramang? Masih cerita Masani, Masani mempunyai tetangga yang bernama Mang Doleh. Setelah 1 tahun pernikahan Mang Doleh dengan kuntilanak cantik, Mang Doleh pun dikaruniai anak laki-laki bernama Ihsan. Ihsan tumbuh dengan baik, sekarang umurnya menginjak 5 tahun. Sampai hal yang tidak diinginkan terjadi, istri Mang Doleh berubah kembali ke wujudnya semula, yaitu kuntilanak. Gara-gara Ihsan tidak sengaja mencabut paku yang tertancap di kepala Ani, ibunya Ihsan. Waktu menyiaran atau mencari kutu di kepala Ani, ibunya Ihsan. Hari-hari pun dilalu Mang Doleh tanpa seorang istri yang dia cintanya. Mang Doleh selalu tampak murung dan sedih. Padahal Mang Doleh adalah sesosok orang yang ramah dan periang, suka bergaul dan bercanda dengan warga sekitar. Ketika Mang Doleh bekerja, sementara anaknya Ihsan dititipkan ke Masani, sehari-hari Ihsan bermain dengan teman-teman sebayanya di sekitar rumah. Apa saja yang ia mainkan, main layang-layang, main bola, dan lain-lain. Selain bermain, Ihsan pun rajin ikut pengajian sore yang diadakan di rumah Pak Ustadz. Beberapa surat pendek sudah ia hafal dengan cepat. Jam 3 setelah Asyar, Ihsan pergi mengaji dengan teman-temannya. Jam 5 mereka pulang. Namun ada satu teman Ihsan yang mengajak main dulu sebelum pulang, dan mereka putuskan main petak umpet. Mereka berlima, ada Ihsan, Jaki, Dika, Emong, dan Husni. Mereka bermain dengan ruang gembira, hingga tak terasa waktu maghrib pun tiba. Saking asiknya bermain mereka sampai lupa waktu. Ihsan mencari tempat persembunyian dan dia melihat semak-semak. Bergegas Ihsan pun berlari dan bersembunyi di semak-semak tersebut. Hari mulai gelap, Ihsan masih bersembunyi di semak-semak. Dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Muncul sesosok wewe gombel yang biasanya menculik anak-anak yang masih bermain di luar rumah waktu maghrib. Ihsan pun ketakutan dan mencoba berlari dan melepaskan diri pelukan wewe gombel. Ihsan pun dibawanya terbang menuju sarang wewe gombel. Anak-anak temannya Ihsan pun berlarian dan melaporkan hal tersebut kepada Mang Doleh, bapaknya Ihsan. Mang Doleh pun segera meminta bantuan Pak Ustadz dan warga sekitar untuk mencari Ihsan. Sementara itu kuntilanak Ani yang notabene ibunya Ihsan mendengar dari kejauhan teriakan dan tangisan Ihsan anaknya. Sebagai seorang ibu, tentunya tidak akan tinggal diam dan tak mau terjadi apa-apa pada anaknya Ihsan. Kuntilanak Ani pun terbang mengejar wewe gombel yang menculik anaknya. Akhirnya wewe gombel pun enteup atau turun di sebuah hutan di puncak Gunung Bulat. Kuntilanak Ani pun segera meminta anaknya dikembalikan, namun wewe gombel enggan melepaskan Ihsan. Dan mau tidak mau pertarungan pun tidak terelakkan. Antara kuntilanak dan wewe gombel, pertarungan sengit pun terjadi, jual beli serangan dari kedua kubu dilancarkan, dan akhirnya kuntilanak Ani pun menang, dan Ihsan memeluk ibunya Ani yang sekarang sudah menjadi kuntilanak kembali. Kuntilanak Ani pun menggendong Ihsan dan membawanya terbang kembali ke desa di mana rumah Ihsan berada. Mang Doleh pun kaget dan sedih. Bertemu kembali dengan istrinya yang sekarang kembali ke wujud aslinya kuntilanak. Mang Doleh pun meminta kuntilanak Ani tidak pergi. Namun bagaimanapun manusia dan hantu tidak bisa bersatu dikarenakan sudah berbeda alam. Pak Ustadz pun menahan Mang Doleh dan menasehatinya bahwasanya kodrat manusia harus menikah dengan manusia pula. Kuntilanak Ani pun pergi, terbang menjauh dari anaknya dan suaminya dengan meneteskan air mata. 1 tahun pun berlalu. Umur Ihsan sekarang 7 tahun. Ihsan pun mulai masuk sekolah SD. Pagi-pagi ia berangkat dengan Mang Doleh yang juga berangkat kerja. Ihsan anak yang lumayan pintar, mudah memahami apa yang gurunya ajarkan dan daya ingatnya pun kuat. Tak heran Ihsan selalu mendapat nilai yang bagus. Ihsan pun ditunjuk sebagai ketua kelas oleh gurunya. Di sela-sela waktunya setelah pulang sekolah, selain main Ihsan pun tak jarang membantu bapaknya Mang Doleh mengembala kambing, memandikan kambing, dan memberi makan kambing rumput yang Mang Doleh ambil. Di desa Gunung Bulat sedang musim layang-layang, Ihsan pun meminta ke bapaknya untuk membuatkan layang-layang, untuk ia mainkan nanti sore hari. Setelah selesai dibuatkan layang-layang, Ihsan berlari menuju padang atau lapangan, menyusul teman-teman, dan bermain layang-layang di sana. Tak lama ada 2 orang laki-laki dewasa menghampiri Ihsan. Mereka menanyakan alamat. Segera Ihsan menunjukkan alamat tersebut. Tapi kedua orang itu meminta diantarkan oleh Ihsan. Ihsan pun menyanggupinya dan segera naik ke motor. Salah satu orang itu bukan ke tempat alamat yang dituju. Ihsan malah dibawa ke jalan besar, jalan raya. Ternyata mereka penculik anak-anak. Ihsan pun tersadar ia sudah diculik dan teriak,
mencoba berontak kabur, namun Ihsan dipegang dan kuat oleh salah satu orang yang menculiknya. Mereka tiba di gudang kosong dan mengikat Ihsan. Ihsan pun terus teriak, lalu mulut Ihsan pun ditutup oleh penculik tersebut. Lagi-lagi kuntilanak Ani, ibunya Ihsan, mendengar teriakan dan tangisan Ihsan. Segera kuntilanak Ani pun terbang menuju tempat Ihsan berada. Sesampainya di sana, kedua orang penculik itu pun kaget dan ketakutan melihat kuntilanak Ani muncul tiba-tiba di depan mereka. Mereka pun kabur, lari ketakutan sambil ngompol. Kuntilanak Ani pun melepas ikatan Ihsan dan kembali membawanya pulang ke desa dengan cara mengendongnya sambil terbang. Sesampainya di desa, ada Mang Doleh dan warga sekitar sedang siap-siap mencari Ihsan. Namun sudah terlambat, Ihsan sudah diselamatkan duluan oleh Ani. Ihsan pun diserahkan Ani ke bapaknya Mang Doleh. Lagi-lagi Mang Doleh berterima kasih kepada istrinya itu. Kuntilanak Ani pun pergi dengan meneteskan air mata. Sesungguhnya sangat berat untuk Ani meninggalkan anak dan suami tercintanya. Namun apa boleh dikata, mereka sudah berbeda alam dan tidak bisa bersatu lagi seperti yang dulu. Demikian cerita Masani kali ini. Jangan lupa tolong bantu kami dengan cara like dan subscribe ya, pamirsa Sejangkau Siar. Hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya, dan share jika cerita ini menarik. Assalamualaikum.